Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan suatu podcast yang bertema Semesta untuk Kita. Dari tema tersebut, sudah terlihat jelas bahwa temanya berkaitan dengan alam atau semesta. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sikap kita, kesadaran kita, dan kepedulian kita terhadap alam yang sudah hidup bersama dengan kita selama ini. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Nengkero Sanghyumanyu. Saya berasal dari kelas 9F dan absen 24. Saya di sini bertugas sebagai koordinator kelompok dan juga sebagai pengedit video. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ruisi Arkan dari kelas 9F absen 28. Dan saya Paula Andin Casia Kristi. Saya dari kelas 9F nomor absen 26. Di sini saya bertugas dalam pelajaran seni budaya. Saya Florianus Priska Dinista Kelvin dari kelas 9F absen 11. Saya bertugas pelajaran PPKN. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan alam sekitar. Alam jadi rusak karena ulah manusia itu sendiri. Padahal selama ini, alamlah yang membantu kita hidup sampai sekarang. Maka dari itu, simak penjelasan dari kami dan dengarkan baik-baik. Baiklah, kita mulai saja podcast kita hari ini. Enjoy it guys! Alam Indonesia kita. Tentu saja, Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan banyak sekali terdapat di daerah-daerah yang sangat beragam jenisnya. Terkadang, kita merasa nyaman dan damai saat kita berada di alam yang masih utuh tanpa penyamaran lingkungan. Kita kadang merasakan seperti angin yang segar di pagi hari, berteduh di bawah pohon-pohon besar yang rindang, bunga-bunga yang bermekaran. Tentu saja, kita sangat bahagia dapat hidup di tempat yang damai seperti ini. Akan tetapi, terkadang manusia bersikap ceroboh dan tamak. Kadang-kadang manusia tidak memikirkan dan tidak peduli akan lingkungan mereka. Mereka mengambil semua sumber daya alam dengan cara yang salah. Mereka menebang pohon secara liar, meratakan hutan untuk membuat ladang dari berbagai macam tempat. Dan inilah kenapa alam semesta kita rusak dan tercemar akibat kecerobohan manusia yang sudah mengambil semua keindahan alam yang kita miliki. Tempat macam apa ini? Pada saat ini banyak manusia yang memanfaatkan hutan sebagai kebutuhannya. Mereka menggunakan sumber daya alam untuk dibuat berbagai macam barang untuk berbagai macam keperluan dan kebutuhan hidup. Dalam memanfaatkan hutan, kebanyakan orang tidak menggunakan cara yang baik, melainkan menggunakan cara yang salah. Misalnya dengan menggunduli hutan tanpa memilih pohon mana yang akan ditebang dan tanpa melakukan reboisasi, meratakan hutan untuk membuat lahan dan bangunan, dan lain-lain. Jangan berpikir bahwa dengan mengambil sumber daya alam tanpa melakukan reboisasi akan baik-baik saja. Itu salah. Dengan gundulnya hutan dan hilangnya hutan di daerah tertentu memiliki dampak negatif. Hal itu akan kita sadari ketika musim hujan tiba. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air hujan tidak dapat diserap dengan baik oleh hutan karena pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap air sudah tidak ada. Halo, hai saya. Itu dapat menyebabkan longsor dan juga akan merugikan manusia itu sendiri. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus bijak dalam memanfaatkan hutan. Cara yang baik dalam memanfaatkan hutan adalah dengan melakukan tebang pilih dan melakukan reboisasi, yaitu dengan menanam kembali bibit pohon yang sudah ditebang. Juga masyarakat harus diberikan kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat hutan. Bagaimana caranya mereka taat pada aturan dan melakukan sesuatu yang benar dalam mengambil sumber daya alam, agar nantinya hutan-hutan di Indonesia tetap terjaga dan dipertahankan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas.
Hal ini membuat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, kebiasaan, dan golongan masyarakat. Dengan begitu banyaknya perbedaan, Indonesia masih berdiri kokoh sebagai satu kesatuan karena adanya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 ideologi dasar. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada setiap silanya. Sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Maka negara kita pun terhindar dari berbagai macam konflik seperti peperangan, demo, dan hal-hal buruk yang lain bisa berdampak buruk bagi keutuhan negara Indonesia. Ketika terjadi suatu konflik atau peperangan, alam dan masyarakat tidak luput terkena dampaknya. Kerusakan hutan, rumah-rumah, dan gedung-gedung yang dapat mencemari lingkungan dan merusak lingkungan sekitarnya. Itulah kenapa Pancasila sangat penting bagi negara kita. Lihat sekeliling kita, apa yang sering kalian temui? Tentu saja di setiap celah-celah kecil ruangan, di rumah-rumah penduduk, terdapat sampah yang berserakan di mana-mana. Padahal, sampah-sampah yang kita temui bisa bertambah banyak jika tidak didaur ulang kembali. Sampah-sampah tersebut bisa membuat pencemaran lingkungan karena sampah-sampah anorganik tidak dapat diuraikan dalam kurun waktu singkat. Fakta menyatakan bahwa sampah plastik hanya dapat diurai dalam waktu yang sangat panjang, bisa memakan waktu sekitar beribu-ribu tahun lamanya. Sampah yang tak kunjung usai kerap membuat seseorang untuk terus berusaha mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Tak sedikit orang yang mengkampanyekan cara menyulap barang yang sudah tak terpakai agar menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni yang tinggi. Cara tersebut tentunya dapat membantu agar sampah atau barang yang sudah tak layak pakai dapat dimanfaatkan kembali dengan bijak. Contohnya, kita bisa membuat patung dari sampah bekas. Kreasi ini bisa mendatangkan uang jika kita menjualnya. Dan tentu saja kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Jadi, itulah yang harus kalian sadari, bahwa barang-barang yang sudah dibuang pun juga masih bisa digunakan. Baiklah, sekarang kalian sudah pada paham kan? Mari saya tegaskan ulang. Menurut pendapat saya, seharusnya alam yang kita miliki saat ini harus kita jaga dan lestarikan. Memang, alam itu menyediakan berbagai macam barang untuk kita olah. Namun, bukan berarti kita harus menghabiskannya tanpa sisa. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Tuhan sudah menyediakan kita alam, dan sekarang kitalah yang harus mengolahnya dan melestarikannya. Apakah kita tega merusak alam yang selama ini membantu kita dalam kehidupan kita? Sekarang bertindaklah. Ini saatnya kita untuk menjaga dan merawat alam kita. Ini juga demi anak cucu kita, agar tetap bisa melihat betapa indahnya alam semesta kita.